Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas MPTN punya teman-teman. Kita baca komentar ya dari Bro Eli ya 1495 malam-malam. Tanya apakah real sama B pasti turun dulu? Real. Yang tadi udah dibahas tidak ya? Real. Apakah turun dulu? Nah, ini real keren banget nih. Isiannya barang lokalnya bagus, poren pun bagus, teman-teman ya. Walaupun ya sudah break ya real teman-teman ya. Nah, walaupun turun teman-teman ya, yang penting teman-teman fokus aja terhadap kenaikan sama penurunannya ya. Jadi kalaupun turun kan kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Yang suka saya bilang teman bahwa pergerakan harga itu tidak pernah tahu ya. Cuman kita lihat arahnya aja. Arahnya kan menuju ke atas. Ada penurunan ataupun kenaikan. Kalau ada penurunan teman-teman, selagi dia dalam masa toleransinya, contohnya ini kan kendala panjang nih. Bila mana tidak jebol kendala panjangnya berarti cenderung masih baik-baik aja. Apalagi ketika MA10 sama MA20-nya menghadap ke atas. Begitupun ketika MA200 menghadap ke atas masih potensi baik-baik aja. Dan terlebih lagi hari ini itu ada pengambilan dari bahasa ruang badan lokal ataupun porennya. Harusnya secara teori ini, walaupun turun tidak terlalu jauh, teman-teman tidak sampai contohnya ke bawah lagi ke tanda penurunan ya. Kalau dia cenderung aman ketika dia turun di angka 81, teman-teman. Itu untuk real ya. Terus untuk BRRC, BRRC itu, nah ini kan tanda penurunannya sangat jelas sekali di sini. Terus di sini pun ada gapnya. Walaupun turun nggak jadi masalah, yang penting tanda penurunan kita sudah tahu. Kita punya rencana bagaimana teman-teman ya. Sedangkan si Badar Poren sudah ngambil sejak lama teman-teman ya. Sejak tanggal sini nih, tanggal 1 Oktober wajarlah kalau mereka jualan dulu gitu kan. Tapi Bandar Lokal cenderung ada pengeluaran sedikit teman-teman ya. Hari ini itu ya. Cuman untuk pengambilan poin lumayan 137 juta gitu kan. Walaupun bisa teman retail ngambil sebesar itu, cuman kalau retail kan tidak ada kemampuan untuk apa harga. Sedangkan si poren atau barang lokal ada kemampuan untuk itu, walaupun ngambil sedikit tapi dia punya kemampuan. Andai kan dia turun, teman, yang penting dia tidak jatuh daripada 111, itu masih turun aman. Karena sini gap teman-teman, walaupun turun nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman fokus terhadap targetnya. Sedangkan target saya kan di sini di angka 298, maka saya bilang ketika sebuah emiten kita punya target tertentu, maka nikmatilah penurunan sama kenaikannya. Andaikan turun pun yang penting batas toleransi ada, teman-teman ya. Mulai ini kan batas toleransi kalau turun sampai sini saya masih oke gitu kan. Nah, kalau teman-teman pingin cek 15 menitan teman-teman ya. Nah, 15 menit kan masih posisinya si harga itu kan arah itu benar arah ya. Ini tanda kenaikan jelas sekali di situ kan. Dilewatin tadi itu ya. Terus di sini ada tanda penurunan kan ada gap yang sangat lebar sekali. Nah, biasanya gap itu suka ketutup dulu. Nah, kalaupun ketutup nggak jadi masalah kan. Yang penting tidak lepas daripada MA 200, sedangkan di 15 menit ini masih posisinya MA 10 di bawah candle, teman-teman. Dia kan arah, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi walaupun turun nggak usah khawatir ya ketika MA 10, MA 20 baru ada di eh, bawah candle ya. Karena kenaikan sama penurunan itu yang bisa mengatur ada seorang market maker. Model tadi kan BRPT, saham-saham Mr. PP, penurunan tetapi akumulasi polen ada gitu kan. Sebenarnya ada juga kenaikan tiba-tiba polen sama bandar lokal jualan. Nah, itulah yang namanya teman-teman bahwa tidak ada yang tahu teman-teman, tidak ada yang tahu bahwa kita itu besok naik atau turun, jauh usah khawatir. Saya bilang dari dulu ya, jauh usah khawatir besok turun ataupun naik, yang penting kita tahu arahnya. Arahnya lagi up, oke kita ikutin up gitu teman-teman ya. Oke lagi turun jangan dulu beli, tunggu dulu. Kalau teman-teman ragu lebih baik jangan beli. Ingat ya, kalau teman ragu lebih baik jangan beli. Andai kan dia naik, udah biarin aja. Yang penting teman-teman sudah psikologis teman-teman tidak terganggu. Ya, nanti pun contoh ngambil di harga atas teman-teman, tiba-tiba eh, jatuh ke bawah gitu kan. Tapi kalau masih batas toleransinya itu masih baik-baik aja. Apalagi ketika turun mana lokal masih ngambil, mana peran masih ngambil. Itu namanya gangguan psikologis kepada retail, teman-teman. Jadi retail itu ya udahlah daripada turun lagi saya jual dulu padahal lagi tampung sama badar lokal ataupun porennya, teman-teman. Sedangkan kita kan punya tujuan, makanya kalau yang punya tujuan cenderung santai aja walaupun turun udah tambah muatan karena kita sudah tahu targetnya mau ke arah mana. Nah, tinggal targetnya teman-teman. Oke, target ke atas terlalu tinggi, saya akan rendahkan diri untuk di bawahnya dikit gitu kan. Nanti ya udahlah kalau sudah sampai sini, saya rasa bersyukur saya sudah dapat, saya take profit aja. Perkara dia naik atau tidak itu urusan market maker dan kita sudah bersyukur dengan apa yang didapat. Nah, itu saran dari saya.
Oke, untuk BBRC seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu ya. Yang penting kita fokus terhadap tujuan teman-teman sama dia sama BRRC ya. Nanti kita bahas tadi teman-teman ya. TSPC teman-teman ya. Kita tulis dulu TSPC ya. TSPC. Pawon. Pawon masuk lagi. HMSP ini saham perhisapan. Bahas pipa katanya pipa. Pipa udah masuk ya. Hari ini ARA katanya, apa yang ARA? Real, oh real ya, bagus banget teman-teman. Baru barusan dibahas real ya. Sebenarnya lewat ya, tenang ya, sebenarnya lewat teman-teman. Oke, bagus teman-teman ya, sudah mulai tanda kenaikan sudah mulai dibagusin dan porayan pun sudah mulai ngambil bagusin. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan sampai ke tujuannya. Goto masuk lagi katanya mau apa namanya? Oh Goto sudah masuk ya. Goto sudah masuk, nanti tinggal dibahas saja. Ada apa LQ-nya mau keluar ya, laporan keuangannya. Omed masuk lagi Omed. Sorry. Omed masuk lagi, hadir katanya dari Bro Andi Kaleng. Bro Andi Kaleng kemana aja? Sehat kan? Sola udah masuk, HDIT udah masuk. Oke, udah masuk semuanya teman-teman ya. Kita bahas IHSG kita dulu ya. Oke, IHSG kita hari ini foreign masuk kembali 341,06 miliar dan hari ini transaksi keren banget di atas 25 triliun dan hari ini frekuensi buy-nya luar biasa teman-teman ya. Frekuensi buy foreign-nya, maksud foreign-nya, foreign buy-nya luar biasa 8,1. Ini tertinggi ya teman-teman ya, selama bulan-bulan ke belakang tertinggi ya untuk net buy-nya. Dan net sale-nya pun harus standar kan standar ya 6,77 teman standar ya untuk net sale-nya gitu kan. Tapi untuk buy-nya cenderung bagus. Nah, biasa kan 5,1, 5,7, 6. Nah, sekarang 7, nah sekarang 8. Artinya keren teman-teman ya. Si foreign sudah mulai mentransaksikan di akhir-akhir bulan Oktober, November. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya. Mudah-mudahan Oktober masuk ke November, IHSG kita sudah bisa mendekati lagi ke angka 8.500. Sekarang pun masih di angka 8.000, masih dipertahankan di 8.000. Ya mudah-mudahan apa yang saya inginkan teman-teman ya. Jadi saya inginkan 8.500. Nah kita bikin ke 4.000 dulu ya. 8.400 ya. Gimana teman-teman? Set. Nah di sinilah teman-teman. Tidak jauh dari sini lah ya. Kita ikin dikit deh. Tek. Pas 4.000. Sip. Pas 4.000 teman-teman ya. Nah. Pasin 4.000 dah. Oke, pas 4.000 teman-teman ya. 4.000, 8.400 ya. Nah, mudah-mudahan dia bertahan di angka 8.000 dan target tahun ini 8.500 mudah-mudahan tersampaikan. Tinggal 200 poin lagi. Kemarin hari ini itu kemarin itu mencapai harga tertinggi yang baru ya. 8.354 ya. Per hari ini juga sama teman-teman ya. Artinya sudah 2 hari ini punya harga tertinggi yang baru ya sekitar. Semakin luar biasa ya. Ini juga tadi sudah mulai ada dorongan lagi emiten-emiten Mas PP yang tadinya longsor sampai berapa? Sampai 14% ya. 14%, 13 sekarang sudah boleh dorong. Tapi sudah didorong tapi Bandar Poren masuk teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan 8.500 terjadi. Nah, saya pikir tadi teman-teman ya. Saya akan yang diinginkan saya itu kan emiten-emiten ketokohan itu semua dirontokkan tapi ada penjualan dari Poren. Ternyata Poren tidak mau keluar dari saham ketokohan ya. Tapi ya sih kita up teman-teman, up sekalian tapi kalau tujuan di 8.000-nya mudah-mudahan terus bertahan di angka 8.000 dengan pengambilan seorang Poren ya. Kan biasanya Poren itu ketika di bawah ngambil gitu teman-teman. Sekarang yang dari level 6 ribuan itu yang harga itu emiten-emiten yang ada ketokohannya. Nah, setelah 8.000 mudah-mudahan dilanjutkan sama emiten-emiten yang berfundamental baik ya. Terutama 4 bank ini ya. Terutama 4 bank ini menjadikan si hasil itu bertahan di angka 8.000 dan mudah-mudahan juga BBRI, BBCA, BMRI itu diakumulasi lagi sama Poren dan berjalan di MA 200-nya gitu kan. Nah, kita cek teman-teman untuk BBRI sama BBCA, BBNI sama BMRI ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya.
baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri ya. Dan kepada teman-teman yang telah mensupport dalam bentuk doa juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan donate berupa super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan supaya tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman semuanya. Baik, kita mulai dari BBRI teman-teman ya. BBRI ya, BBRI menyentuh lagi tanda kenaikannya, tapi dia tidak sanggup ya untuk melampaui tanda kenaikannya sudah 2 kali ya. Satu kali disentuh, yang satu kali nembus MA 200 sekalian, tapi tidak mau diam dengan body ya, cenderung turun kembali. Apabila dia turun teman-teman ya ke level 3.790 itu masih posisi baik-baik aja sampai ke level sini nih. Sampai ke level 3.700 itu pas ya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting dia ditahan di MA 20-nya atau MA 10-nya masih berada di bawah candle ya. Penurunan sama kenaikan kan biasa teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai bagus nih teman-teman ya. MA 10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas. Targetnya MA 200 nyebrang MA 200 dulu. Pinginnya MA 200 itu diluruskan dulu teman-teman ya. Biarkan MA 200-nya lurus, nanti mungkin harus di break dulu ke arah 4060 teman-teman. Nanti targetnya di angka 4460 dulu. Biar melewati harga tertinggi sebelumnya dan saya pikir sudah mulai bisa lurus atau menghadap ke atas sedikit si MA 200-nya. Nah, itu saatnya untuk up. Saya lihat pun di sini memang dia masih bermain di antara harga tengah ke bawah dikit ya. Tidak terlalu jatuh daripada harga tengahnya, teman-teman ya. Dan cenderung sekarang MA 10 sudah mulai membaik, bisa menghadap ke atas. Tapi untuk pungutan foreignnya sekarang masih net sell ya, sekarang net sell ya, bukan masih, kemarin kan ngambil 2 hari ya net buy. Sekarang net sell 164, tapi si candle tidak diturunkan terlalu jauh ya. Di sini BBSM BK yang ngejual, AK ya sebagai motor penggerak untuk pendorongannya, saya pikir itu ya menjadikan si AK pengambilan lebih banyak. ZPKZ dia ada kemampuan untuk mendorong teman-teman ya. Kalau untuk gap ya emang si BBRI biasa teman-teman ya. Jadi saya pikir nanti kita cari gap yang sangat lebar sekali, namun kita menjadi tanda kenaikannya. Untuk di domestik si 72,5 miliar ya punya sendiri, dia ngambil broker sendiri gitu ya. Ya sama BB pun di lokalnya sudah ngambil, kecuali di foreignnya keluar ya. Oke, sudah mulai bagus teman-teman ya, sudah mulai bertengger di atas MA 20, sudah menyentuh MA 200 tapi belum deal ya, belum kesentuh sama body atau bodinya belum menembus ya, tapi masih bertahan di MA 10 menuju ke atas. Saya pikir siap teman-teman, yang penting dia harus bisa lepas dulu dari bawah MA 200, harus bermain di MA 200 ke atas dan harus menunggu sampai betul-betul MA 10 menghadap ke atas. Saatnya untuk uptrend teman-teman. Kalau sekarang masih ada potensi penurunan ketika MA 200 masih menuju ke bawah. Oke, lanjut teman-teman, BBNI. BBI keren banget ya, sudah menembus MA 200-nya. Kemarin BBRI yang duluan, sekarang BBNI yang duluan. Ya, untuk menembus, tahu BMRI sebelum cek teman-teman ya. Kita cek nanti ya. Habis ini teman-teman ya. Nah, sudah mulai bagus teman-teman ya, walaupun dia meninggalkan jejak kenaikan dan didorong juga sama teman-teman ya. Saya pikir nanti kalau sudah melewati 4620 si FA 200 sudah mulai menghadap ke depan ya. Itu pertanda baik, walaupun ada penurunan sampai ke level 4310 itu masih posisi aman. Tapi kalau dijebolkan lagi ke bawah, saya pikir teman-teman harus tunggu dulu candle hijau dulu ya. Walaupun MA 10 sama MA 20 menghadap ke atas. Perhatikan untuk benar lokal sudah mulai ngambil kembali. Nikmatin kenaikan bisa sampai ke angka 4.600 kalau break di situ dan bisa melebihi 4.610. Saya pikir saatnya untuk up dan dipastikan MA 200 sudah menghadap ke depan. Dan untuk si foreign sudah mulai bagus 4,9 miliar, sudah mulai net buy. Kita cek siapa yang ambil, ada foreign SS, RX sama PD, cenderung bukan yang terkenal AKBK RX gitu kan. Tapi RX sudah masuk sih teman-teman ya, RX sudah mulai masuk nih. Cuma sayang banget si AK keluar ya, padahal yang punya kemampuan untuk mendorong itu si AK gitu ya. Masih AK sini keluar ya. Tapi SS tidak diragukan teman-teman, di bandar lokal pun bagus SS ya. Nah SS 2 ngambil ya di di broker lokal sama di broker foreign ngambil, dan di sini teman-teman ternyata nih
AK lokal teman-teman, ini sama-sama juga sih AK teman-teman ya. Saya pikir dan mereka lah orang-orang yang sama lah teman-teman, cuman beda KTP doang ya. BB juga sudah mulai masuk lagi di sini. Saya pikir ini bagus teman. Walaupun ada penurunan sampai ke level 4.280 pun masih posisi aman-aman saja. Yang penting ditahan di MA 200-nya. Fix ya kalau sudah mulai bertahan di MA 200 ya. Lanjut BMRI. BMRI. Ya, masih jauh teman-teman ya dari MA 200-nya nih. Sama-sama meninggalkan jejak kenaikan, teman-teman sudah mulai bagus ya. Tanda kenaikan pertama sudah dilewatin, saya pindahkan ke depan tanda kenaikannya. Walaupun turun nanti sampai ke level ya tanda penurunannya masih posisi aman. Karena MA 200 pun berada, sorry MA 10 sampai MA 20 masih berada di bawah, artinya masih posisi aman. Cuman kenaikannya kita bikin kenaikan sementara dulu sampai ke level 4.780 ya. Kecuali kalau tembus lagi ya sampai ke MA 200 sampai ke targetnya di angka 5.200-an dan dia tidak mau keluar lagi daripada MA 200-nya. Nanti kita lihatin MA 200 sudah mulai menghadap ke depan atau masih menghadap ke bawah. Kalau masih menghadap ke bawah berarti cenderung dia akan mengadakan penurunan kembali. Selagi dia turun tidak melepas daripada MA 200 nanti ke depannya ya. Itu masih posisi aman dan kita tunggu sampai betul-betul MA 10-nya, MA 200 itu menghadap ke atas. Karena syarat pertama untuk kenaikan sudah dipenuhi, MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Tinggal syarat kedua yaitu harus menembus MA 200. Untuk bandar forex sama bandar lokal hari ini ada penjualan 337,8 miliar ya, tapi di domestik karena si BB yang masuk bagus. Terus forennya, foren CSS lagi teman-teman ya. Ini CSS sama si RX sama YU teman. Ini sama teman. YU itu punya kemampuan juga, cuman dia tidak nomor pertama ya. Di sini AK sama si BK yang keluar. Jadi kalaupun turun ke level 4380 masih posisi aman ya. Lanjut ke plat merah, plat biru ya. Plat biru. Ya, BBCA masih bertahan teman-teman ya. Tidak mau up lagi ya ke MA 200-nya. Tapi MA 200 sudah mulai sedikit teman-teman menyentuh. Sudah mulai ditahan untuk bisa lurus teman-teman. Butuh break teman-teman ya. Ke level 9 ribuan ya. Dan hari ini pun keren banget. Bandar Foreign sudah masuk lagi 338,4 miliar. Kuasain sama si RX, sama si AK, sama si RX sudah bergabung di sini teman-teman ya. Sudah mulai bagus nih ya. Domestiknya. Terus domestiknya kurang itu kurang suka di sini. Ada sini. Tapi ada CEU ya sini ya. CEU sama CKI. CKI sama CEU bagus teman-teman ya. Dia bukannya seorang market maker juga gitu ya. Duitnya banyak juga teman-teman ya. Sama lah kalau broker-broker KI, BB, teman-teman itu tuh broker keren banget ya, lokal tapi keren teman-teman itu. Oke, teman-teman BBCA masih bertahan ya, masih posisi trennya tren. Tapi ini masih posisi MA 200 kan berada di atas ya teman-teman. Bagi masih menuju ke bawah. Jadi masih posisinya belum uptrend teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul nembus MA 200-nya dulu ya. Dan pastikan MA 200 sudah menghadap ke atas. Saya pikir itu saatnya dulu uptrend ya. Udah saatnya Oktober, November ya. November ceria lah saatnya teman-teman ya. Walaupun yang meriakan si gap teman-teman emang kebiasaannya seperti itu. Ya mudah-mudahan itu masa depannya lah teman-teman ya. Pada lokal sama Siwan cenderung bagus akumulasi, smart money pun berkumpul dengan baik. Secara teori up teman-teman ya. Oke teman-teman sudah ya 4 bank, mari kita bahas untuk mari teman-teman ya. Mari kita bahas untuk mari. Oke kita cek mari teman-teman ya. Dari Pramadya Dewangga ya. Bahas mari katanya mari, kita cek mari. Nah, ini mari FCA kelas 5 teman-teman ya. Secara TA masih posisi ada penurunan ya. Kenapa? Karena MA 200 berada di atas. Ada ketidakmampuan seorang candlenya ya, seorang candlenya. Ada ketidakmampuan si candlenya menjaga untuk berada di MA 200-nya. 2 kali percobaan tapi MA 200 masih menuju ke bawah, artinya masih ada potensi penurunan. Tetapi ketika ada penurunan ini ternyata bandar lokal sudah mulai masuk. Kalau teman-teman kalau dalam keadaan normal teman-teman saya akan mengusulkan tunggu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Tapi kalau tidak normal seperti FCA ini silakan teman-teman kalau mau ngambil ketika di bawah 50-nya aja ya. Nanti mungkin teman-teman santai aja ngambilnya karena ada sedikit sulit ya untuk pengambilannya karena harus antri juga gitu. Abaikan foreign teman-teman, abaikan foreign. Tapi teman-teman fokus ke bandarnya aja, bandar lokalnya aja. Bandar lokal sudah mulai bagus ya, walaupun ada penurunan, bandar lokal sudah mengambil lagi. Saya pikir sih sudah mulai agak sedikit tidak terlalu tajam penurunannya untuk si MA 200-nya ya. Tapi butuh yang namanya dorongan juga teman-teman ya.
Target saya itu bebas FCA. Nah, ini si Mari ini FCA kelas 5, teman-teman ya. Nah, ini yang menyebabkan dia akan sedikit agak sulit ketika lepas dari FCA kelas 5. Kenapa? Karena berhubungan dengan yang namanya equity ya, yang saya bilang itu equity ya. Tapi kalau teman-teman suka dengan harga FCA ya cenderung secara TA ya masih posisi turun dulu, teman tunggu dulu gitu ya sampai betul-betul nanti si MA10-nya menghadap ke atas kembali gitu kan. Kalau mau ngambil di situ aja. Kalau sekarang walaupun pada lokal ngambil tapi secara TA masih posisi turun, apalagi MA200 pun ada ketidakmampuan ya untuk bertahan di MA200 dan posisinya masih menuju ke atas. Dan targetnya ini bukan di angka 5152, tapi targetnya adalah bebas FCA karena equity-nya negatif. Jadi harus positif dulu. Selagi dia belum positif, tidak akan lepas daripada FCA. Ya, bisa jadi di support juga teman-teman ya, mungkin ada pemain besar gitu yang menyupport untuk equity dipositifkan bisa jadi gitu seperti GIAA gitu kan disupport gitu teman-teman ya sama pemerintah. Ya kalau dia istrinya dibebaskan begitu aja kan tidak mungkin teman-teman ya, karena berarti si bursa bisa diintervensi gitu kan. Tapi dengan masuknya dana sebesar itu di GIA juga teman-teman ya, baguslah teman-teman ya. Bagi kita sih enak-enak aja gitu kan. Oke teman-teman ya, untuk Mari ya masih ada potensi penurunan ketika MA10, MA20 sama MA2 berada di atas. Tetapi walaupun ada penurunan cenderung diambil lagi sama bana lokalnya. Ya supportnya di angka 30 ya. Kalau 30 jebol waspadalah ya besok kalau 21 kembali untuk menjajaki penurunan di harga supportnya. Karena dia itu masih FCA kelas 5 ya mungkin mereka juga ya tunggulah sampai betul-betul ada informasi equity-nya positif. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk di situlah teman. Kadang-kadang sudah di duluin ya gitu sama si mangkat mereka karena mereka kan punya informasi A1 ya. Kalau kita kan A10 teman-teman ya. Tapi kalau dari lukisan makar terlihat jelas teman-teman, contohnya ini akan berubah positif gitu ya. Tiba-tiba si bandar foreign, bandar lokal tiba-tiba masuk besar-besaran dan dia akan cenderung lepas daripada FCA gitu. Ya teman-teman, tapi ini teman-teman walaupun dia contohnya FCA atau kelas 5 ya, tetap dia harus kalau mau keluar harus di atas 50 dulu teman-teman ya. Dia tidak bisa bebas di bawah 50. Jadi harus ada upaya si market maker ketika FCA itu FCA yang kelas 5 kan beres tuh FCA kelas 5 equal jadi positif, tapi dia berada di bawah 50. Nah, nanti setelah di angka ke 50 baru dibebaskan teman-teman. Jadi harus benar-benar upaya juga ke 50 juga. Sama-sama harus di atas 50 juga teman-teman. Tidak walaupun equity-nya positif contohnya gitu ya. Kuartal berikutnya tapi harga masih di bawah 50, dia tidak akan lepas FCA dulu sebelum ke 51. Tapi pas di 51-nya jarak beberapa hari biasa langsung bebas teman-teman. Oke, untuk Mari seperti itu ya. BJBR sekarang BJBR. Bank Pembangunan Jabar. BJBR. Dari Bro Yusuf ya, BJBR, BJTM dan Roti. Kita bahas BJBR dulu ya. Bank Jabar. Bank Jabar ya sudah mulai bagus teman-teman Bank Jabar ya. MA10-nya sudah mulai di bawah kanan dan menuju ke atas. Tanda penurunan kembali dilewati dengan baik. Sekarang kita kasih tanda penurunan lagi di mana? Aman banget teman-teman nih. Sini teman-teman support ya. Saya bikin support aja di situ ya. Kita kasih tanda orange. Tanda kenaikan sedikit lagi teman-teman support nih. Nah, ini ada gap teman-teman sudah dilalui gap dengan baik ya. Juga ada tanda kenaikan satu ya sini dua di sini. Ada dua tanda kenaikan. Sebenarnya di sini teman-teman salah warna. Nah, sebenarnya di sini nih ada gap teman-teman pas banget nih. Saya kasih tandain aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti pas dilewati cenderung bagus soalnya teman-teman ya. Oke, tanda kenaikannya sudah saya bikin di situ teman-teman ya. Nanti kalau dia ada ketidakmampuan menembus harga yang saya bikin, berarti dia akan melanjutkan penurunan kembali ya. Tapi setelah dia turun, tidak lepas daripada MA10-nya di angka 770, itu masih posisi baik ya. Kenapa harus sampai level sini teman-teman? Karena untuk break ya di harga tertinggi sebelumnya. Di sini kan harga tertinggi sebelumnya nih. Bila mana tidak kuat, berarti cenderung dia akan turun kembali. Untuk isian sudah mulai bagus, bandar lokalnya perhatikan di bandar lokal sudah mulai bagus. Nah, Poren juga udah berapa hari ini ngambil tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober sudah ngambil, sudah mulai bagus nih teman-teman. Cuman karena MA200 lagi menuju ke bawah, makanya targetnya ke MA200 dulu ya.
di angka 830. Kecuali di break sini kita lihat apakah si harganya tidak turun lagi daripada MA 200. Saya bikin target di sini teman-teman ya. Ini target untuk dia bisa ke MA 200 ya. Apakah besok ke sini? Bisa teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti tunggu dulu, tapi untuk sementara ini targetnya MA 200 dulu ya. Atau di bawah MA 200. Nah kan MA 200 lagi menuju ke bawah teman-teman ya, karena kan harga wajar di angka 600 sampai di angka 1200. Jadi kita angka yang 675 sudah dilalui, nah berarti tinggal ke 1200-nya atau enggak ke 1000 lah, teman jangan jauh-jauh, atau enggak 955 nih ada target saya teman-teman. Selagi MA 200 masih menuju ke bawah itu masih ada potensi penurunan teman-teman ya. BJBR Bank Jabar Banten ya. Wah ini dulu mah teman disukai nih BJBR teman-teman ya. Semenjak kemarin ketahuan ada korupsi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, harga murah banget ya. Harganya murah banget, di bawah harga murah berarti murah banget ya. Ini bisa ke sini teman, targetnya di angka 1700 tapi jangan jauh-jauh, ke sini dulu ya 1100 atau ke angka 995 dulu ya, mungkin di bawah harga wajar untuk PBB ya. Oke teman-teman, sementara BJBR bagus untuk pungutannya, secara TA pun masih posisi bagus. Cuman karena MA200 masih berada di atas candle, makanya targetnya tidak terlalu jauh dulu, di MA200 saja dulu. Atau apabila tidak sanggup teman melewati 805 cenderung akan dibawa ke bawah kembali untuk ambil tenaga. Kita lihat ya stepnya, ini step 1, ini step 2. Nah, mudah-mudahan ini menjadi step 3 untuk ambil tenaga. Oke, Asiano sudah bagus ya. BJTM sekarang teman-teman, BJTM. Ada yang nanyain BJTM sekalian ya. BJTM-nya sama Demas nih. Oh ini perbandingan ya, mereka ya bagus untuk masing-masing harus dibahas. Bisa belum dibahas juga nanti teman-teman ya, kita bahas nanti ya. Sebelum waktunya teman-teman. BJTM sudah mulai bagus, sudah mulai berada di MA 200. Nah, teman sudah mulai bagus nih. Ini tanda penurunan ya, sudah dilewati dengan baik. Kita bikin tanda penurunan baru, ada nggak? Aman ya, tidak ada tanda penurunan, aman, berarti di sini support aja ya. Di angka 505 support. Perhatikan bandar lokal ngambilnya bagus ya, walaupun dia keluar masuk, tapi per hari ini 2 hari ini ya, dari tanggal 24 sama tanggal sekarang 27 pengambilannya keren ya, nih teman-teman ya. Terus si bandar foreign sudah ngambil sejak tanggal 11 Agustus, ada pengeluaran tapi dia ngambil lagi. Jadi ngambil di bawah, jual di atas, ngambil lagi di atas. Artinya ini lagi akumulasi. Nah sekarang sudah melewati MA 200-nya. Butuh yang namanya penyesuaian MA 200 bisa menghadap ke atas. Bila mana sudah mulai menghadap ke atas, fix dia akan ke sini. Nih, targetnya sudah saya canangkan di Sydney, teman-teman. Ini apa ini, teman-teman? Nah, ini targetnya, teman-teman. Ya, ini targetnya. Kita ganti tanggal ya. 27 10 25. Itu adalah targetnya untuk si BJTM. Kita cek BJTM posisi di mana. Sudah bang sudah mulai dibagusin teman-teman nih bang ya. Apalagi harga murah teman-teman ya. Teman-teman ini harga murah. Ini milik fundamental ya. BJTM harga wajar belum dihitung ya. Nanti kita cek deh BJTM ya. HW teman-teman. HW-nya kita hitung ya. Mudah-mudahan bagus ya. Oke, targetnya 560. Nah, sudah mulai bagus, tapi apabila dia tidak sanggup, teman-teman ya, membelokkan MA 200-nya, cenderung dia akan turun kembali. Tetapi kalau dia sanggup, teman-teman membelokkan MA 200 ke atas, targetnya siap-siap di angka 560. Isian pun sudah mulai bagus. Berarti sini kan ada area break ya 530. Bila mana tidak bisa di break, cenderung dia akan turun. Karena sudah mulai sentuh tapi tidak kuat. Tapi selama dia turun, tidak lepas daripada MA 200-nya masih posisi bagus dan kokoh. Berarti siap-siap untuk di up. Tetapi kalau masih menuju ke bawah, malah cenderung dijebol lagi ya. Ke area sinilah teman-teman ya. 510 itu masih posisi aman, tapi kalau sudah dijebol supportnya, peak dia akan melanjutkan penurunan kembali teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya. BJTM sudah mulai bagus pokoknya ya. Jadi bandar lokal, bandar poin akumulasi secara TA pun menuju ke atas, tinggal membelokkan dikit aja teman-teman MA 200-nya biar belok gitu ya, biar ngebreak dulu nih yang ke 530, 535 aja ya, 540 aja teman-teman ya. Saya pikir sih sudah mulai bisa menghadap ke atas. Targetnya 560 dulu ya.
dan harga pun sekarang murah, teman-teman. Baru mantul dari harga murahnya, cenderung belum terlalu mahal, masih jauh dari harga tengahnya, teman-teman. Oke, teman-teman ya, BJTM itu roti sekarang. Sekalian roti. Roti ya, roti itu sudah mulai bagus nih teman-teman ya, sudah mulai di atas MA10-nya ya. Cuma dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman di sini, open gap up sekarang nih ya. Tapi selagi dia turun masih di situ sih masih posisi aman-aman aja gitu ya. Nih targetnya saya dekat-dekatin dulu deh ya, tanda kenaikannya. Oke. Nah, ini target nanti di sini nih. Biar ngebreak teman-teman ya, dari sini. Tandanya sudah diupdate. Kita cek roti posisi di mana. Oh, lagi terjun dulu teman-teman, lagi terjun dulu ya. Nah, mungkin nanti ada kenaikan sementara lah teman-teman ya, karena dia masih meninggalkan jejak nih ya. Karena MA200 masih menuju ke bawah nih teman-teman ya. Dan masih jauh antara MA10 sama MA20 di sini ya. Berapa poin tuh? 800 ke angka 865 poin ya. Tetapi pungutan bandar porenya keren nih teman sini nih. Nah, cek dari sini nih deh. Oke, dari sinilah dari tanggal 25 September ya. 25 September kita cek porennya siapa yang ngambil. Ada si SQ itu sama CHP sudah masuk, walaupun tidak besar tapi lumayan teman-teman. Padahal Poren sudah ngumpulin barangnya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung terakhir yang ngambil nih. Nah, ketika ngambil dari tanggal 3 Oktober, kita geser ke bulan Oktober. Tanggal kita cek untuk domestiknya. Ada si IP bagus teman, si IP sama si JP sudah masuk nih. IP, ZPAT teman, itu broker bagus juga ya, walaupun ngambilnya sedikit-sedikit gitu kan. Hasilnya keluar masuk keluar masuk teman-teman ya. Cenderung seperti yang ditahan gitu teman-teman ya. Nah, potensi kan masih turun dulu ya. Tunggu aja dulu sama kalau pingin enaknya teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul si apa namanya si MA200 ini nih betul mendekati sampai mendekati gitu. Itu kan lebih bagus. Soalnya kan lagi di posisinya lagi turun dulu nih. Walaupun ada kenaikan dia masih menunjukkan jejak penurunan soalnya si kepala merah, si ekor merah. Jadi open gap, teman open gap up teman-teman yang satu tick. Nah, bandar kan ada keluar sedikit tapi pengambilan lebih besar. Jadi sabar dulu. Kalau pingin bagus sih dia harus bisa melewati M820 lebih satu tick ya teman-teman. Dari sini harga tertingginya sih sudah mulai dilewati. Walaupun ada penurunan kembali, selagi harga tertinggi yang sudah dilewati berarti punya harga tertinggi yang baru. Dan apabila MA200 tidak bisa dijebol, teman-teman, berarti dia akan penurunan kembali. Makanya targetnya nanti jangan ke 8752 tapi di bawah MA200 saja dulu. Soalnya takutnya tidak kuat, akhirnya dia turun kembali untuk mengambil tenaga lagi. Nanti CMA2 semakin dekat. Kalau sudah dijebol, targetnya sini gap di angka 95. Itu untuk pelatih karena lagi turun banget teman-teman nih. Jadi harus ada butuh yang namanya gap ngebreak sampai ke area sini ke angka 900, 800-an lah. Lalu terlihat jelas kan ada V, bentuk V, itu artinya sudah mulai bikin lembah. Nah, ini nih harus bikin lembah dulu teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu dulu ya, sabar aja dulu sebelum tanda kenaikan dilewati, cenderung masih ada potensi penurunan. Sebelum MA200-nya masih selama masih MA200 masih menuju ke bawah, itu juga masih ada potensi penurunan ya. Tapi untuk penguatannya benar foreign keren, maka nikmatilah kenaikan sementara bisa ke level 2820. Di target sementara di bawah MA200 dulu. Uang sekarang, uang. Selama gak dijual, ya uang gak akan hilang ya. Ya tunggu aja naik lagi. Bertahun-tahun. Dari Bro Raden Erwin ya. Bahas saham pipa uang. Aku serok kira-kira serok di harga berapa? Pipa ya. Bahas uang. Dari Bro Mei dia dipikir. Uang. Kita cek uang. Kok itu teman-teman. Sorry. Uang. Uang Pakuan ya. Uang itu punya Mr. H ya teman-teman ya. Kita cek dulu nih ya. Kita cek dulu. Ini punya Mr. H. Masih Mr. H. Ya, berarti ini ada ketokohan sama sini. Ada Mr. H ya, ketokohan. Nah, ini uang mau nyerok di harga berapa? Serok di harga berapa? Bahas uang. Nah, teman-teman, uang kan lagi turun dulu nih, tanda penurunan di
apa namanya, dilewatin satu teman-teman ya, dua ya. Posisi pun perhatikan bandar lokal lagi terjun dulu walaupun bandar foreign masuk ya. Bandar foreign sudah ngumpulin dikit-dikit nih. Yang karena 8 Oktober itu terus ngumpulin ya teman-teman. Kalau teman-teman untuk ngambilnya sekarang sabar aja dulu ya. Karena masih ada potensi penurunan ke level 2020 ya. Jadi penurunan ini ternyata diambil sama bandar foreign teman-teman ya. Ini bandar lokal asik aja terus jualan teman-teman ya. Nah, karena yang nampung gitu kan. Nah, di sisi lain domestik kita cek untuk tanggal sekarang ya. Nah, sekarang ada CC, ada CP, SL teman kita. Si IP yang buangan teman-teman. Si KK, si MG sudah mulai masuk per hari ini. Kita lihat forennya. Si AK yang ngumpulin barang kita cek dari tanggal 8 Oktober. Si AK yang ngumpulin cuma sedikit ya, cuma 1.700. Nah, lokalnya teman-teman kita yang banyak. Tapi lagi sudah mulai masuk nih dari tanggal 8 ya. Kalau kita cek dari tanggal sini nih kalau mau teman-teman. Tanggal 6 ya. Kita cek jadi bandar lokal ngebuang tapi yang nerima siapa. Masih diterima sama teman kita tapi urutan keempatnya sudah bagus nih. Sampai 2 miliar teman-teman. YJ juga sudah ikutan, GR sudah ikutan, YJ sudah ikutan. Kapan mulai ngambil? Perhatikan dulu teman, jangan ngambil dulu ya. Perhatikan nih, akan nih arah teman-teman ya. Teman-teman pasti sih dapat dapat barangnya susah. Di sini dapat barangnya susah juga teman-teman ya. Mungkin sedikit yang kemarin. Kalau untuk jual gampang, kalau arah-arah begini. Tapi untuk ngambil susah. Jadi dia masih meninggalkan jejak penurunan ya tuh teman-teman ya. Sampai ke level 690. Nah teman-teman kalau mau ngambil mungkin nanti ada kenaikan sementara ke teman-teman ya. Di sini kan ada gap nih ya, gap pertama deh teman-teman di sini ya di angka 4.220 ya. Itu ada tanda kenaikannya. Kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Selagi MA10 masih berada di bawah candle atau masih nembus candle, masih ada potensi penurunan. Memang sih ini bukan downtrend tapi koreksi. Koreksinya emang panjang teman-teman dan dalam ya. Kenapa saya bilang koreksi? Karena ada koreksi pendek, koreksi tengah, koreksi dalam ya teman-teman ya. Ini maksudnya koreksi dalam gitu kan. Karena saya bilang koreksi kenapa? Karena MA200 berada di bawah. Kalau MA200 berada di atas berarti downtrend. Kalau ini masih posisi uptrend ya. Cuman support terbaiknya kemarin dilewatin di sini teman-teman. Nah, jadi ada support lagi di sini teman di angka 2020. Kalau mau ngambil serok sabar dulu karena kekuatan retail hanya mampu untuk ngambil teman-teman ya, simpan dan jual walaupun turun paling average gitu teman-teman ya. Tapi kalau kemampuan bandar dia punya harga di berapa aja. Walaupun sekarang sudah sideways tapi sudah mulai dijebol. Tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kendala menuju ke atas dan nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, bisa ke level 4080 ataupun nanti ke angka 3300. Kalau kita cek uang, wah ini mah kalau persiapan patokan sebenarnya enak teman-teman ya. Nah, si uang ini baru kembali dari puncak gunungnya. Ya, sekarang sudah di harga murahnya, tapi biasanya memang si uang ini jual di harga murah banget. Sampai bahkan transaksinya itu dari mulai tahun 2020 paling tinggi itu di sini, teman-teman di angka 1.300. Ya, karena ada jadi pemilikan Master HH gitu, Happy Hapsoro. Akhirnya emitennya di up dan dia belum pernah menyentuh harga atap, tapi ini milik fundamental. Jadi nanti sabar aja dulu untuk ngambil karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 masih menuju ke bawah walaupun koreksi teman-teman ya. Tapi koreksinya koreksi dalam. Nanti kenikmatin kenaikan sementara biasanya bisa ke harga tertinggi sebelumnya. Bisa menyentuh dengan shadow. Tapi untuk beserok jangan dulu deh teman-teman walaupun sekarang sudah murah gitu harganya. Cuman berdasarkan sejarahnya itu ya sebelum kepemilikan Habib Hapsoro yaitu standar itu di angka 554. Ya bahkan saya pun punya ke harga ke 200 teman kita lihat penurunannya. Karena ini sih arah-arah ya pasti turunin juga. Pasti kalau arah-arah begini pasti turunin. Ingat ya hukum gap itu setiap gap itu pasti ketutup. Baik up ataupun down pasti ketutup. Nah ketika turun begini besok ada kenaikan. Makanya kenaikan sementara lah yang kawan-kawan kejar. Biasanya dia tidak bisa melewati harga tertinggi sebelumnya. Tetapi kalau sudah mulai break harga tertinggi sebelum dilewati. Nah, dia akan melanjutkan kenaikan. Terlebih lagi ini tidak pernah melewati harga atap cenderung bisa di up ke harga lebih atas lagi. Lanjut ada APEC teman-teman ya.
Jadi seuang jangan sabar dulu teman-teman, jangan ngambil dulu, sabar aja. Apek ya dari Bro Arif Effendi ya. Aptek jangan bosan. Bukan soal bosannya, kadang-kadang saya suka diomelin sama teman kita, dibahas mulu katanya begitu teman-teman. Seminggu sekali kan minimal. Jadi saya serba salah teman-teman ya. Makanya yaudahlah kita antriin aja kita teman ya. Oke, tanda kenaikan yang saya targetkan sudah dilewati dengan baik ya. Nah, dia bikin tanda kenaikan yang baru dan lebih tinggi lagi. Nah, berarti sudah ada perkembangan teman-teman ya. Jadi harga terendahnya tertingginya. Jadi si APEC ini teman-teman ya, sudah dapat harga tertinggi yang baru. Dan perhatikan tanda penurunannya, kita cek dulu. Nah, ini kan ada candle yang hijau teman-teman ya. Selagi candle hijau ini tidak dilewati, cenderung masih baik-baik aja. Tetapi dia meninggalkan gap. Yang sayang itu dia meninggalkan gap di sini. Jadi dia itu ketika dia di harga di sini teman-teman ya, di harga 123, tiba-tiba loncat ke atas nih ya, meninggalkan jejak penurunan berupa gap. Makanya kalau gapnya ketutup sangat wajar sekali. Bahkan samping ini ke sini nih, ke 121. Kenapa? Untuk menutup sekalian teman-teman ya. Tetapi kan dia tidak di bawah support, juga tidak di bawah MA 200 juga gitu. Artinya masih posisi aman kan di sini. Artinya menyebabkan gitu ya, si MA 200-nya ke bawah. Tapi kalau di sini masih posisi aman ya. Nah, untuk saat ini kemarin sudah mulai bagus, cuman sayang banget ya, MA sebelumnya tidak bisa menghadap ke atas. Perhatikan untuk banda lokal sama si porennya. Banda lokal dulu 4 hari sudah melakukan penjualan ya, walaupun tidak terlalu banyak gitu kan. Tapi per hari ini poren sudah mulai masuk 954 juta. Kita cek untuk poren hari ini siapa yang ambil. Ada si CC sama si BU, ada si BK teman-teman. Kalau CC doang sama si AK sih keren teman-teman. Cuman ada si BK ya, BK kelakuan seperti ini teman, saya tahu nih. Saya tahu seperti ini kelakuannya ya. Oke, tunggu dulu ya si APEC ini, biarkan EMA 10-nya berada di bawah candle dan menuju ke atas. Ini sudah di bawah candle tapi belum menuju ke atas ya. Saya pikir dia kalau diberi lagi 140 dikit lagi sini. 142 saya pikir sudah bisa ke atas ya. Nanti targetnya di sini ya 171 dulu nih. Kita ganti tanggal. Kita cek APEC ini posisi di mana. Ya, APEC posisi murah banget ya, walaupun ini milik fundamental. Tapi karena murah banget teman-teman, targetnya harga murah berarti teman, di angka 289. Ini targetnya dulu ya. Jadi jangan jauh-jauh dulu ya ke angka 289. Kalau saya ke apa sih? Harga murah di sini. Di bawah 2. Nah, ini posisi sudah mulai bagus ya, MA 200 sudah di bawah kanan, cenderung dipertahankan ya, walaupun jebol dikit naikin lagi, jebol dikit naikin lagi. Berarti harga yang krusial itu di sini targetnya. Makanya saya targetkan ke sini. Ya sudah break targetnya, saya pikir harga tertinggi tersebut sudah lewati, cenderung membaik teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan, dan ingat harus menuju ke atas. Bandar poren sudah mulai masuk, CC bagus teman-teman ya, bandar lokal cenderung keluar sudah 4 hari ini. Tapi kalau sudah bandar lokal sama masih ngambilnya cenderung bagus. Kita lihat nih, ada YU, ada LG teman, walaupun sedikit amat ngambilnya ya. Kalau banyak aja teman-teman, walaupun di luar daripada bandar, cenderung kalau LG sama YU ada kemampuan untuk apa. Apalagi tambah sama si DH ya teman-teman, sudah mulai bagus. PD itu suka bagian daripada market maker juga ya. Cuman kebanyakan retail rata-rata teman-teman. Kalau pengambilannya besar teman-teman ya, dan berturut-turut, biasanya PD bagian daripada market maker. Apalagi sini terlihat jelas hijau banget gitu teman. Berarti si PD masuk daripada market maker. Oke, untuk Apex seperti itu ya. Ini harganya masih murah banget. MA 200 berada di bawah. Artinya trennya masih tren up ya. Dia berarti harus bisa sampai target dulu, kalau pingin harga lebih tinggi lagi. Selama dia tidak mampu melewati tanda kenaikan dengan body, cenderung dia akan turun. Tapi sudah mulai bagus karena harga tertingginya sudah mulai dikasih di atas. Tinggal tunggu aja MA 10-nya di bawah kena dan menuju ke atas ya. Oke, teman-teman, apa yang sudah MPPA sekarang ya. Matahari Putra Prima ya, MPPA. Dari Adam Ramadan ya. MPPA nyangkut di 74. MPPA mana nyangkut di 74. Sabar. Oke, 63 posisinya sudah tanda penurunan, sudah kemarin dicebol MA 200-nya teman-teman. Ngasih lagi tanda penurunan ya teman-teman. Tanda kenaikan dibikin lagi. Nah, teman-teman, untuk sementara kan
suka saya bilang ya, bila mana MA 200 masih berada di bawah, ya ini sebenarnya masih posisi trend up-nya ya. Cuman kejebol aja kan. Makasih Bang, hati-hati kalau MA 200-nya kejebol ya. Nah, ini pas kejebol nih nggak tanda penurunan tapi di up beberapa 4 hari ya. Nah, pas kemarin tanggal 24 dia bikin gap, teman-temannya bikin gap tapi ngasih tanda kenaikan. Tapi hari ini diturunan tapi diturunkan dan didorongkan kembali. Untuk isian foreign masih ada di dalam, bahkan foreign hari ini ngambil 40 juta ya. Nah, di bandar lokalnya bagus nih teman-teman, ada si AO nih. Ya, ada si AO, ada si EP walaupun bagian pada retail ya, tapi sudah dimasuk sama bandar lokal juga ya. Nah, CC sama si JP sudah mulai masuk walaupun sedikit. Artinya si foreign sudah ngambil lagi. Semenjak dia ngambil jualan, dia sudah ngambil lagi. Artinya si foreign masih ada di dalam. Sabar dulu, 74 di mana 74? Ah, ini kejemput, ya kejemput, tenang aja teman-teman ya. Si MPPM masih kejemput 74 ya. MPPA. Karena posisi sekarang lagi turun dulu, teman. Sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu untuk ngambil, sabar dulu untuk ngambil. Tunggu sampai betul-betul MA sebelumnya di bawah kanal kembali dan menuju ke atas. Ini belum pernah dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 10 Oktober ya sampai sekarang itu MA10 tidak ada yang di bawah candle. Semuanya paling pas teman-teman, belum ada di bawah candle. Artinya ini belum yang namanya untuk up ya, ataupun belum saatnya untuk ngambil. Nah, dia punya sejarah candle tinggi akan terulang lagi teman-teman. Makanya ketika turun dalam seperti ini pun karena sudah biasa ada candle tinggi teman-teman. Pasti terulang. Pasti terulang teman-teman. MPPA posisinya ya murah banget teman-teman ya. Ini milik bandar ya karena 0.00. Bahkan waktu tahun 2021 Covid ya 1.200 bro. Tapi karena ini standar, kita targetkan ke harga tengah ataupun di bawahnya dikit di angka 144. Jangan jauh-jauh dulu ya. Saya 97 terus 141 udah teman-teman 200 paling 200 gitu. Tapi belum kasih saya tanggal ya. Baru di sini aja kita kasih tanggal. Tapi untuk kenaikan ke sana arah sananya ada. Nah, itu tanggal yang terbarunya, teman-teman. Dia sabar aja dulu. Bandar lokal juga sudah sedikit reda gitu teman-teman ya, tidak signifikan lagi. Sebenarnya bandar lokal itu masih ada ketika dia diambil dari tanggal 24 September nih ngambil terus turun nih masih ada sedikit. Tapi untuk foreign setelah dia keluar jualan, nah dia ngambil lagi dari tanggal 15 Oktober ya. Ada penjualan sedikit tapi hari ini dia ngambil lagi. Artinya lagi diakumulasi sama foreign juga gitu kan. Cuma secara TA masih posisi trennya masih tetap up ya, karena MA 200 berada di bawah. Cuman untuk ngambil tunggu dulu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Karena masih ada proses penurunan ketika MA 10-nya masih berada di atas dan menuju ke bawah. Harus dibelokkan dulu teman-teman ya. Mungkin nanti ke arah 75 ataupun ke arah 76. Jadi itu yang ke 74 apa bisa dijemput? Iya teman-teman ya. Saat teman-teman berlaku sabar. Oke teman-teman, MPPA sudah, jas sekarang. Oh jas dulu saya sering ngambil tipis-tipis di sini teman-teman. Dulu itu jas itu pelatihan teman-teman ya. Latihan ketika saya baru di itu ya, suka pakai latihan ya teman-teman. Enak soalnya dia punya shadow teman-teman. Nah untuk sekarang posisinya, nah biasa kalau ngambil itu saya di sini teman-teman nih. Jadi dia ngambil 1 titik 2 titik dah. Jadi saya ngambil memanfaatkan shadownya aja. Ya dulu teman-teman. Kita adjust posisi di mana? Sama adjust juga nih milik fundamental. Jadi harganya jangan tinggi-tinggi ya. Ke harga 154 ataupun nanti ke harga 120-an lah. Nah, saya punya target ke 1 berapa nih? 126 ya sini. Apakah bisa ke sini? Ya kembali aja bisa dengan shadow ya. Nah, untuk saat ini tanda penurunan dijebol, teman-teman sini seekor merah dijebol ya. Bagus berarti ya. Nah, tanda penurunan saya bikin lagi teman-teman ya. Di mana? Enggak, tanda kenaikan aja di sini. Nah, untuk sekarang teman-teman masih posisinya posisi downtrend dulu ya si jas ini. Tapi perhatikan MA2 lagi menuju ke atas. Artinya masih posisi trennya trend up. Cuman lagi bukan downtrend berarti diturunkan dulu lah teman-teman ya. Karena belum menyentuh MA 200-nya. Perhatikan bandar lokal ngambil banyak, dia keluar sedikit-sedikit ya. Keluar sedikit, ngambil lagi, keluar sedikit, ngambil lagi. Artinya kalau teman-teman perhatikan ya, si bandar lokal itu sudah ngambil lagi walaupun sedikit. Nih, hijaunya sudah mulai ada lagi. Tapi dia pengambilan besarnya itu waktu tanggal 14 Agustus. Si Poren teman-teman ya, dia ngambil di harga atas, jualnya harga bawah. Nah,
Bagaimana katanya kok ngambil di atas jual di bawah? Foreign kan ngambil di atas di sini nih, ya. Ngambil kan dari sini nih. Atas banget malah di sini nih, teman-teman. Tapi sini kok jualan. Nah, begitulah teman-teman. Taktik dagang seorang market maker foreign itu keren. Dia bukan hanya punya satu broker, tapi punya banyak akun. Brokernya satu, tapi akunnya banyak, teman-teman. Karena emang kebiasaannya seperti market maker. Jadi dia punya broker CC contohnya ya. CC-nya satu broker kan, tapi akunnya banyak. Itulah market maker makanya tidak bisa ditebak teman-teman market makernya. Cuman bisa dilihat doang. Oh akumulasi, oh turun. Makanya ini akumulasi di atas kok jualan di bawah. Nah itulah teman-teman ya kehebatan dari seorang market maker. Mereka itu punya banyak akun, jadi mereka punya harga di mana aja teman-teman ya. Ada yang di atas, ada di bawah ya. Yang atas tahan dulu, yang bawah jual dulu gitu kan. Pas dihitung-hitung, udah bro katanya udah dapat untungnya, udah dapat modalnya, udah sisanya jual aja. Nah begitu teman-teman ya. Karena dia punya taktik dagang ya, bukan kita sebagai investor ya. Investor karena kepaksa kan, nyangkut. Untuk ngambil tunggu dulu ya. Ini masih posisinya masih koreksi panjang dan dalam teman-teman ya. Tapi secara tren masih posisi up ya. Tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah lagi dan menuju ke atas. Yang penting dia harus bisa melewati 91 dikit aja, 94 ya teman-teman. Sampai dia sudah masa di up dan nanti targetnya ke angka 125 126. Tapi kalau dia tidak sempat nembus 116 berarti teman-teman ya udah bersyukur di angka 110 pun sudah modal bagus. Tunggu sampai poin ngambil lagi karena kalau poin ngambil lagi ada yang nahan teman-teman lokalnya ya. Oke teman-teman seperti itu ya untuk jas sabar dulu sebentar tunggu emas di bawah kanan dan menuju ke atas. Nikmatin kenaikan dengan shadownya teman-teman untuk si jas ini ya. Lanjut ke koka teman-teman ya. Nah teman-teman untuk koka ya karena ini harganya sudah tinggi tapi masih ada space teman-teman di sini ya. Masih ada harapan ke atas lagi. Masalahnya di suspend. Bila mana dia mengaku pingin istilahnya norma-norma aja, harusnya diturunkan untuk mencegah terjadi suspend berikutnya ya. Bisa 2 bulan nih gitu kan. Atau kembali kepada siklusnya yaitu 1 kali seminggu dan sebulan. Nanti kembali lagi ke 1 hari seminggu sebulan lagi. Tapi kalau bayinya marah teman-teman marah. Bandel mulu 2 bulan aja kan ya diuntungkan lah mereka sudah istirahat dan sudah jualan kan sini. Nah, makanya nanti kita lihat nih si Banaloka apakah ngambil di harga atas lagi atau tidak. Tunggu sampai betul-betul kalau mau ngambil ya MA 10 di bawah menuju ke atas karena untuk itu rawan koreksinya ada teman-teman. Untuk koreksi agak dalam nggak jadi masalah selama MA 200 masih menuju ke atas berarti masih ada potensi kenaikan. Ya begitu teman-teman ya tunggu sama sebentar aja. Ini kalau saya posisi di sini kan cenderung saya tidak akan mengambil emiten-emiten yang sudah di harga tengah ke atas. Kalau saya sendiri teman-teman ya. Kenapa? Ya saya pengen cari harga murah kok teman-teman ya. Biarkan dia dibawa terus harga murah terus sampai termurah nggak jadi masalah. Selama saya tahu fundamentalnya baik, ini milik siapa, ini milik siapanya, dan targetnya sudah saya tentukan. Landingnya pun sudah saya dapatkan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, sepertinya untuk si Koka ya. Sampai jumpa di kebebasan Coka. Cash sekarang teman, cash. Cash dari Bro Adam ya, Bro Adam Pauziansah. Cash katanya, lagi. Cash lagi. Ya, cash tanda penurunan dijebol teman 1, 2 ya, 2 tanda penurunan. Ini support teman-teman ya. Nah, tidak dijebol kan supportnya dengan body ya, baru satu shadow aja aman. Dia bikin support lagi kan di sini teman-teman. Ini ada tanda penurunan nggak di sini?
Wih, datar teman, keren ya. Bahkan dia ngasih tanda kenaikan di sini teman-teman. Nah, tanda kenaikan 110 tanda kenaikannya. Dia ngasih lagi tanda kenaikan di atasnya dikit. Nah, udah ketahuan. Jadi kalau saya ngasih tanda kenaikan banyak, harusnya teman sudah mulai, tahap pertama dilalui ini. Oke, kita lihat EMA 10-nya. Masih ke bawah, belum. Tahap kedua lagi, udah mulai ke atas nih. Nah, teman bisa masuk di situ. Maksudnya seperti itu, teman-teman ya. Lihat tanda kenaikan teman-teman sudah dilihat, berarti kan sudah mulai up gitu kan. Tinggal lihat aja nanti MA 10-nya. Kalau MA 10-nya sudah di bawah karena menuju ke atas, ya itu saatnya ambil. Nah, kalau lihat istilahnya MA 12 masih berada di bawah candle, di bawah MA 10, berarti fix dia akan melanjutkan kenaikan lagi. Selagi tidak dijebol gitu kan. Nah, sementara ini untuk cash MA 10 masih menghadap ke bawah, masih ada potensi penurunan. Cuma sudah dibikin support, teman-teman. Selagi tidak jebol support, ya dan ditahan satu tik aja ya, itu cenderung bagus teman-teman. Bahkan dia bisa up kembali. Tunggu sampai betul-betul MA 10 bahkan menuju ke atas dengan cara mungkin harus bisa melewati tanda kenaikan dulu gitu ya. Isian bandar lokal cenderung kembali isi banyak, lumayan sekitar 7.000 lotan ya, tapi ngebuang 1.300, ngambil lagi di sini sekitar 700-an, 1.000-an lah teman-teman ya. Jadi si bandar lokal secara hitung-hitungan masih ada. Foreign bagaimana? Libur nih, liburan dari mulai tanggal 17 Oktober tidak ngambil apa-apa foreign teman-teman ya. Liburan dia. Tanggal 27 ada si PD, si SQ, si KK sama si CC. Kita gabungin dari tanggal 21 Oktober. Ada si AO ternyata teman. Bagus lah si AO nih. Saya suka dengan si AO teman. Tapi harus memimpin si AO gitu. Nah, bagusnya si AO itu ketika memimpin teman-teman ya. Oke, untuk cash yang masih potensi ada kenaikan ya. Tapi sekarang lagi koreksi dulu dalam. Dua tanda penurunan dilewatin, cenderung ditahan di arah supportnya. Tunggu sampai betul-betul MA10 bakal menuju ke atas, karena masih penurunan masih ada ketika MA10 masih berada di atas dan menuju ke bawah. Kecuali kalau sedih break area 1110 atau ke level 120. Nanti kita teman-teman lihatin MA20-nya, MA10-nya menghadap ke atas atau tidak. Kalau masih menghadap ke bawah berarti kenaikan sementara. Oke, teman-teman ya, AHAB sekarang AHAB. AHAB ya. AHAB dari Muhammad Asri 2732 ya. Mantau selalu Mbak Ahab sama PPRE. Oke, PPRE satu dulu ya. PPRE sudah masuk ya, tinggal dibahas aja. Ahab, kita cek Ahab. Wah, udah keren teman-teman nih, udah keren nih. Bandar lokal juga akumulasi 2 hari ini ya. Tanda penurunan baru satu dijebol ya. Dia kasih tanda penurunan sini lagi ya, aman lah. Ini kalaupun turun ke tanda penurunan aman ya, masih di tanda 200-nya. Kita gedein dulu duit, kita gedein dikit dulu ya. Ini tanda kenaikan sudah dikasih juga teman-teman sama si bandarnya. MA10 sudah di bawah karena cuma dia bikin gap aja ya. Jadi walaupun turun ke gapnya ke 87 masih posisi aman karena ditahan di MA 10-nya ya. Nah, ini targetnya sini teman dekatnya itu kita gini sih targetnya ya. Kita ganti tanggal dulu deh, 27 10 25. Nah, target ini sering kejemput dengan shadow, teman-teman manfaatin shadownya ya. Tapi kalau teman ya udahlah saya tidak akan ngambil ketika shadow gitu. Saya akan fokus ke harga 132 silahkan aja. Itu target selanjutnya soal si Ahab ini. Ahab kita cek. Samping ini milik bandar teman-teman ya. Oh, bukan milik fundamental teman-teman ya. Nah, harga kemarin sudah nyentuh harga murah, harga tengahnya ya, sudah ditentu di harga tengahnya ya. Cenderung diturunin lagi tidak kuat menyentuh harga tengah. Kalau sudah memberi harga tengah berarti sudah di harga premium. Nanti targetnya bisa ke harga 123. Di sini 123 aja teman sudah cukup lah ya. Kalau dikasih bonus ya teman-teman bisa ke harga atap ya. Minimal harga atap ya teman-teman. Tapi untuk standarnya dia di angka 123 aja sudah cukup lah karena 123 itu pasti kejemput, sering kejemput ya. Nah, standar kenaikan 123 cukup harusnya gitu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin bersabar ya silahkan aja bisa sampai ke harga sini kan. Minimal ke harga 130 ataupun nanti ke harga 148. Nah, teman-teman posisi si bandar lokal sama si foreign pun bagus ya, ada pengambilan bahkan si bandar foreign pun walaupun ada penjualan pengambilan lebih banyak, terlebih lagi bandar lokal dia ngambil banyak terus keluarin tapi ngambil lagi di harga atas. Jadi walaupun ada turunan ke level 87 itu masih posisi aman.
Oke, untuk si Ahab gitu ya, masih bagus teman, masih keren. Cuman ini belum dibelokkan aja sama 200-nya ya. Tinggal dibalik aja nih ke tanggal, sorry, ke targetnya. Saya pikir sudah bisa menghadap ke tengah dan sedikit ke atas ya. Ahab itu posisinya di mana di sini ya? Sudah nyentuh harga tengah, berarti masih di bawah harga tengah. Nanti targetnya yang saya bilang itu ya, jangan terlalu tinggi-tinggi ya. 123 cukup, tapi kalau teman mampu bersabar dikit bisa ke level 140. Oke, teman-teman ya. Itu untuk si Ahab. Kalau saya 133, teman. Kalian senang nggak? Ada ya di angka 170 tuh. Tenang aja, teman-teman. Sudah saya rencanakan ke arah situ. Nah, teman-teman, untuk Ahab seperti itu. Nah, kita udahan dulu, teman-teman ya. Sudah 1 jaman. Nanti kita bahas lagi untuk teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat untuk di rumah dan ciao.